Shalom semua keluarga warung. Shalom. Dan juga semua yang nonton di online, di Facebook atau nanti di YouTube, mungkin akan kita ada di YouTube atau juga di Instagram, dan juga untuk keluarga rohani kita semua yang ada di Purwakarta, di Pondok Asri. Shalom, selamat hari Minggu. Di hari sukacita ini kita akan mulai ibadah. Mari kita siapkan hati untuk bersekutu dengan Tuhan dan memulai hari Minggu kita dengan sukacita. Selamat menikmati. Selamat beribadah, bukan selamat menikmati. Ya, oke. Lanjut. Sudah lapar. Tadi baru punya makan ayam. Oma tahu. Udah makan ayam goreng loh. Sayang haus dua aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk kita buka juga ibadah kita pada saat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya hanya karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kami anak-anak-Mu di tempat ini bisa mengadakan ibadah lagi ya Bapa. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming Facebook ini. Mari ya Bapa, ya Tuhan Roh Kudus, Engkau berkarya dalam ibadah kami pada saat ini dari awal pertengahan sampai selesainya, dan atas semua roh-roh jahat yang selalu berusaha mengganggu ibadah kami, saat ini kami bersama-sama patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang membuka ibadah ini kami akan bersama-sama juga mengucapkan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kudus hadir.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mau menjalankan apa yang Amen. ada banyak hal yang kami akui. Kami tidak punya Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang kami hidup penuh kebenaran. Hari ini kami merasakan itu. Ada generasi baru yang tangan mendewasakan kami menuju pada generasi yang satu menjadi dekat. Terima kasih untuk ministry yang komitmen. Kami tidak bisa berkata-kata, tapi kami hanya mengatakan luar biasa. Urapi kami pada pagi hari ini dengan hati yang tahu. Kita beracara yang kau mengatakan berbicara. Segala yang tak terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Aku menyadari Terima kasih untuk anak kami Rasul. dalam hidup ini Yang luar biasa. selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih untuk hatimu Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang terjadi. Pernah sendiri jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari Tuhan memberkati dalam hidupku ini. Selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bye.
Kasih yang melebihimu Tuhan untuk menjadi penyebabmu dan ku ingin mengenalmu lebih jauh dari semua yang Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Ingat ada yang mustahil. Tuhan akan membuat tangannya hasil apa yang terlihat bencana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagimu yang susah. Persembahanku segenap hidupku diwarnaiku saat aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku terimalah Tuhan penyembahanku pakailah hidup
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom. Pagi ini spesial karena kita berada di kota kelahiranku, Purwakarta. Cerita. Purwakarta di kota. Sebelum masuk ke dalam firman, mau berikan sedikit untuk siang. Bagaimana Tuhan luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa tidak kepikiran mungkin aku bukan dari orang yang betul-betul kenal Tuhan dengan dekat di kota ini, tapi betapa luar biasanya Tuhan mau tangkap aku untuk membela kotaku sendiri. Amin. Tidak ada kata ucapan syukur yang bisa disampaikan pada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang mau menolong kota Purwakarta. Betapa luar biasanya Tuhan memberikan janji-janjinya kemarin ketika kita melayani, memasang patok di mana setiap janji-janjinya tepat sebagaimana yang kota ini perlukan, yang butuhkan dan rindukan. Betapa Tuhan mau untuk mengasihi penduduk dan tanah dan seluruh wilayah udaranya dan seluruh alamnya daripada Purwakarta. Dan luar biasa sekali Tuhan kasihnya, betul-betul tidak bisa kita pikirkan dengan logika sekalipun. Kalau kita melihat wajah, kalau kita melihat latar belakang hidup kita nggak akan pernah bilang sanggup, kita nggak akan pernah bisa bilang bisa, bahkan untuk menyelamatkan satu jiwa pun tidak akan pernah bisa. Kalau kita hanya melihat rupa, kalau kita melihat apa yang dunia lihat, tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan melihat kita akan sanggup untuk mengasihi bukan cuma satu orang, bukan cuma satu kota, bahkan seluruh dunia. Karena itulah pesan Tuhan kepada kita untuk memberitakan bukan cuma satu orang, dua orang, tapi seluruh umat manusia di bumi. Itu bukan hal yang mustahil. Kalau kita pakai cara Tuhan mengasihi kita, itulah cara kita juga mengasihi sesama kita. Inilah firman kita untuk di pagi hari ini. Kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Mungkin saya akan membacakan yang ganjil untuk seluruh teman-teman dan saudara di sini, membacakan yang genap. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Firman kita judulnya hari ini hidup orang Kristen. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang pertama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang dapat diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman kita mengingatkan kembali tentang identitas kita siapa. Kalau kita bilang diri kita adalah orang Kristen, kita harus tahu dari mana kita bisa menyebut diri kita ini Kristen. Siapa yang membuat kita menjadi orang Kristen? Mungkin kita tahu sekarang kalau bahwa Kristen itu bukan hanya sebuah agama gitu. Dan saya bisa bicara dengan terus terang bahwa agama Kristen tidak akan pernah menyelamatkan kita masuk ke surga. Tidak pernah. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah cara hidup, hubungan dengan Tuhan, dan perkenalan secara pribadi yang terus menerus. Bukan cuma kemarin, bukan cuma besok, tapi seterusnya. Itulah hidup sebagai seorang Kristen. Kita hidup dengan teladan-teladan daripada Tuhan. Dari mana kita tahu bagaimana teladan-teladan Tuhan adalah dari firman Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan sudah berbicara, cara kita hidup, perilaku kita ada di dalam firman Tuhan. Dulu mungkin teman-teman udah banyak yang tahu bahwa aku dulu sebelum mengenal Tuhan, sebelum aku mengenal pribadinya Tuhan, yang aku tahu Tuhan itu adalah Allah yang jauh mungkin di awan, entah di surga atau di mana, yang gak mungkin dia ada dekat bersama aku. Dulu yang aku tahu adalah Tuhan itu ketemu di hari Minggu aja gitu, waktu pas di gereja. Dulu yang aku tahu Tuhan itu nggak campur urusan kehidupan aku pribadi gitu. Dulu yang aku tahu Tuhan itu ya yang digambarkan orang-orang aja gitu. Tapi sampai Tuhan mengenalkan pribadinya di dalam satu titik aku sudah berpasrah, aku sudah di titik yang aku sudah menyerah dengan kehidupan yang tidak ada arahnya, tidak ada tujuan hidupnya. Di saat itulah Tuhan menangkap aku sampai aku Tuhan memanggil aku untuk mengenal Dia. Dan aku ingat sekali firman yang memanggil aku untuk betul-betul cinta sama Tuhan. Ketika aku sedang berdoa berpuasa, Tuhan kasih firman-Nya ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan aku pakai ganti kata namaku sendiri. Karena Tuhan Yesus manggil, Henry, apakah engkau mengasihi aku? Dan saya jawab, ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Tuhan tanya lagi, Henry, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Tuhan bertanya kedua kali, hatiku hancur. Karena selama ini aku teringat bahwa selama ini aku cuma tahu aku nggak benar-benar mengasihi Tuhan. Jangan sampai begitu. Aku menyesal menyia-nyiakan waktuku dari kecil untuk nggak kenal Tuhan. Lalu Tuhan jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang ketiga, aku tidak bisa jawab lagi. Henry, apakah engkau mengasihi aku? Aku udah nggak bisa jawab lagi, Tuhan. Kau tahu Tuhan isi hatiku, Tuhan. Aku ingin cinta, aku ingin kenal dekat dengan Engkau, Tuhan.
Tapi aku nggak ngerti gimana caranya Tuhan. Dan saat itulah baru Tuhan panggil aku mengenal lebih dekat dalam hari-hariku, mengenal tentang arti kasih mula-mula, mengenal tentang kasihnya Tuhan yang tak terbatas sama semua orang. Kehidupan yang baru sebagai seorang Kristen, itulah yang mengubahkan cara pandangku melihat orang sekitar. Aku yang sombong dulu, aku yang aku yang terlalu berdasarkan logika, pikiran, kepintaran sendiri, benar-benar Tuhan ubahkan menjadi satu pikiran yang baru hidup seorang Kristen. Itulah mungkin adalah hadiah kado terbaik yang Tuhan berikan kepada aku. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidupku menjadi seorang yang hidup di dalam Tuhan. Dan kalau ada di sini ataupun di rumah-rumah saudara menjadi seorang yang Tuhan kenal, Tuhan ajak, maka bersyukurlah, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ataupun berlian yang sama yang seperti yang kita dapatkan di hari ini. Bersyukurlah dan jangan sia-siakan waktu kita. Karena kasih Tuhan tidak terbatas kepada siapapun, untuk semua yang mengasihi Tuhan. Di ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebagaimana saudara seiman mengetahui bahwa ketika Tuhan bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita akan teringat akan banyaknya malapetaka ataupun pencobaan-pencobaan yang akan semakin berat kita hadapi. Lalu di sini Tuhan bilang bahwa responi dengan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tanpa respon yang benar, tanpa respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tanpa respon yang menjaga hati, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan kalau kita nggak punya penguasaan diri terlebih dahulu. Ketika kita duduk tenang, kita menguasai diri kita, di saat itulah baru ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya, melalui keadaan-keadaan di sekitar kita. Dan tujuannya apa? Ketika kita sudah menguasai diri, kita sudah tenang, kita bisa berdoa. Berdoa ini bicara tentang kita terkonek dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Kalau kita berjalan sendiri, berjalan terus dengan pikiran kita sendiri, ya kita akan sampai pada satu titik, tapi bukan di tempat ataupun di jalan yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Kita akan berputar-putar terus sebagaimana orang Israel yang sudah masuk dalam rencananya Tuhan, tetapi pikiran mereka masih di dalam penjajahan di Mesir gitu. Kalau kita orang Israel itu bisa duduk tenang, bisa berdoa, bisa mengandalkan Tuhan setiap hari, perjalanan mereka tidak harus sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Mereka bisa sampai dengan cepat asal berserah sama Tuhan gitu. Dan itu juga jangan sampai terjadi kepada kita gitu. Kita sudah dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, terutama kita sebagai pelayan-pelayan kita sebagai warlot. Rencana Tuhan gak main-main sama kita. Rencana Tuhan betul-betul luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa duduk tenang,
kalau kita nggak bisa menyatukan hati, kalau kita nggak bisa menyelaraskan hati kita sama Tuhan, perjalanan kita akan berputar-putar terus. Tidak akan sampai ke tujuannya kalau kita tidak bisa duduk tenang, ketemu sama Tuhan, menyelaraskan hati kita sama Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bicara tentang kesudahan segala sesuatu, juga bicara tentang permasalahan hidup kita gitu. Kalau kita menghadapi permasalahan mungkin di dalam di luar dari pelayanan, di dalam kehidupan pribadi, di dalam pekerjaan, kita akan banyak sekali tantangan, karena kekristenan nggak bicara tentang hidup yang mulus-mulus aja. Ada tantangan, tapi yang Tuhan janjikan apa? Selalu dalam firman-Nya adalah kekuatan. Bukan perjalanan yang pasti akan mulus, tapi kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita melewati segala sesuatunya. Lalu di ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itulah cara Tuhan untuk mengubahkan hidup manusia. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka di dalam kehidupan kita punya keinginan untuk berbuat dosa. Tuhan kasih berikan banyak kebebasan untuk memilih jalan hidup kita, tetapi yang Tuhan mau dan yang terutama selalu Tuhan bilang adalah kasihilah sesamamu dan kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Itulah yang harus kita ingat, bahwa ya, kita dalam hidup kita siapa sih sebagai manusia gitu, kita yang tidak berbuat dosa, pasti kita berbuat dosa gitu. Tapi Tuhan nggak melihat itu, karena Tuhan melihat kasih yang ada di dalam diri kita. Tuhan melihat kebaikan yang ada Tuhan berikan dalam diri kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi kasih itu janganlah berpura-pura, janganlah kasih itu dibatasi oleh saya kenal dia, dia saudara seiman. Tapi kasihilah sesamamu tanpa mengenal wajah ataupun tanpa melihat apakah dia baik kepada kita atau enggak. Karena Tuhan bilang juga bahwa kalau kita hanya menolong, berbuat baik kepada orang yang menolongmu, apakah yang menjadi bagianmu? Karena orang jahat juga akan saling tolong menolong untuk kepentingan mereka. Tapi yang Tuhan mau, jangan cuma di orang-orang yang kamu kasihi aja, orang yang kamu kenal aja. Berbuatlah lebih daripada itu. Kasihilah semuanya tanpa ada pikir keuntungannya untuk dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu dengan tulus hati, tanpa ada harapan dan hanya berharap kepada kebaikan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari sesama kita, ataupun mungkin dari atasan kita, ataupun dari teman kita, yang kamu dapatkan hanya kekecewaan, karena nggak akan pernah sesuai dengan harapanmu. Kalau kamu hanya mengasihi untuk kepentinganmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu pun karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita mengasihi Tuhan karena kita bisa berbuat baik untuk Tuhan. Enggak. Setiap pelayanan kita sanggup. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu. Kita hanya menyalurkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat. Semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Lalu di ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Kalau kita bicara memberikan tumpangan ini, kita berbicara tentang kita menolong orang yang membutuhkan kepada kita gitu. Kita sudah punya sesuatu, kalau ini istilah kata, kalau tumpangan misalnya saya sudah punya kendaraan, misalnya mobil, lalu ada orang, oh ikut dong, aku mau ke kota A, kebetulan sama. Kita bisa menolong orang itu karena bukan mungkin di satu sisinya adalah kita tidak aktif karena orang yang meminta pertolongan kepada kita, sedangkan kita punya sesuatu yang kita bisa bantu untuk orang itu. Jadi Tuhan bilang di sini adalah kalau ada orang yang meminta tolong kepadamu, maka berikanlah pertolongan itu gitu. Kalau kamu memiliki sesuatu yang bisa menolong orang lain, maka lakukanlah atau lakukanlah kasih itu kepada orang lain. Di sini berbicara tentang untuk mau memberi gitu, untuk mau membagikan apa yang kita punya. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita diberkati Tuhan. Tapi bukan berhenti di situ. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita untuk memberi kepada sesama juga. Jadi kalau kita mendapatkan berkat di hari ini, untuk kita ingat bahwa itu bukan 100% milik kita semua loh. Ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya untuk sesama juga, untuk memberi gitu. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita ingat selalu bahwa ketika kita menerima berkat, kita mengucap syukur dan kita juga menyalurkan apa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang ataupun orang sekitar kita yang membutuhkan. Dan di ayat yang ke-10-nya firman-Nya tentang layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Firman yang ke-10 ini mungkin sangat dekat kepada Warlord Ministry ya, karena kita diberikan karunia-karunia. Ini bicara tentang satu, melayani. Melayani itu tidak pakai akal pikiran. Kenapa? Kalau kita pakai akal pikiran, ibarat kata kita melayani di sini di Purwakarta. Kalau kita pakai akal pikiran, wah, dananya harus sekian, kita harus siap prepare gini. Itu nggak akan jalan-jalan gitu. Kalau kita cuma pakai akal pikiran terus, kita nggak akan jalan. Kalau misalnya Tuhan panggil Warlord untuk melayani ke negara, ke bangsa-bangsa, ke Israel. Kalau kita pakai pikiran, waduh, uang kita sekarang cuma segini, gimana caranya bisa melayani gitu. Kalau kita terus pakai akal pikiran kita nggak akan pernah melangkah. Tapi pakailah hikmat dan juga iman kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan jalan, sudah berikan perintah, masa Tuhan nggak menyediakan ataupun nggak memberikan jalannya kepada kita. Nah, di situ ada bagian iman kita juga. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan ada lakukan bagian kita gitu. Selama kita belum berjalan, bagian kita adalah apa? Persiapkan diri, persiapkan hati, persiapkan jalannya. Ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan minta kita untuk melayani, kita sudah siap nggak? Aduh, ini belum ngurus ini. Aku mau ngurus keluargaku dulu. Akan banyak alasan. Jadi di masa-masa kita menunggu masuk ke dalam pelayanan, itu adalah waktunya kita untuk mempersiapkan diri betul-betul. Dan kalau di sini ya, Opa sebagai koordinator tunjuk, misalnya Henry, ayo usir setan. Kalau balik lagi itu akan ada dua pilihan. Pilihan daging aku sendiri, aduh aku belum siap, aduh aku nggak ngerti. Ada pilihannya dari, oke, ya Tuhan, aku mau kau pakai. Ketika kita berkata, aku mau, Tuhan yang mampukan, bukan kamu yang mampu gitu. Jadi jangan semuanya, ini buat peringatan apalagi buat teman-teman yang masih muda ya, yang masih baru seperti saya juga. Ingat, ini kita melayani bukan pakai kekuatan kita pakai
kuasa dan karunia-karunia dari Tuhan. Jadi jangan bilang aku nggak mampu, karena artinya apa? Kita menyepelekan Tuhan kita gitu. Tuhan yang membuat kita mampu. Tuhan masa nggak mampu untuk membuat kita bisa melayani? Kan enggak kan? Jadi ingatlah bahwa kemampuan apapun, kemampuan kita apapun, orang-orang yang kita layani, setiap orang yang kita layani, itu kenapa kita pergi ke sana, kita pergi ke kota A, kita pergi ke kota B, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan juga mau rindu untuk melayani orang-orang di kota tersebut gitu. Itu adalah bagian dari orang, jiwa-jiwa yang sudah rindu untuk dilayani, udah berdoa, mereka meminta untuk dilayani, dan bagian kita adalah untuk sungguh-sungguh betul-betul melayani setiap jiwa ataupun kota ataupun apapun pelayanan kita dengan betul dengan sungguh-sungguh gitu, dengan sepenuh hati, seperti kita melayani Tuhan sendiri, bukan melayani orang, tapi kita melayani Tuhan gitu. Lalu di poin yang kedua, di ayat 10 ini Tuhan berbicara tentang kita sebagai pengurus atas karunia yang sudah Tuhan berikan. Pengurus yang baik ini kayak gimana sih? Pengurus yang baik adalah pengurus yang bukan cuma pakai sesuai dengan takarnya gitu, sesuai dengan standarnya. Pengurus yang baik, kalau kita dipercayakan seorang untuk mengurus sesuatu, pasti kita ingin untuk melipat gandakan gitu, untuk menambah-nambahkan. Kita nggak akan mungkin kalau misalnya kita diberikan uang misalnya 10.000, terus hidup kita cuma mau di 10.000 itu aja. Tentu kita akan terus berupaya untuk melipat gandakan, untuk menambah-nambahkan. Apalagi ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Tentu kita di dalam pelayanan pasti menyadari bahwa kalau kita mau melayani jiwa, kita pasti kerinduan kita nggak cuma 1-2 orang gitu. Kalau bisa satu kota 100.000 orang, 200.000 orang. Nah, kita harus berpikir juga bagaimana caranya supaya karunia yang kita miliki ini juga bisa diakses ataupun dirasakan oleh lebih banyak jiwa lagi di bangsa ini. Nah, dan berkat-berkat dan karunia-karunia ini adalah dari Tuhan sendiri. Di ayat 11 ini, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Potong di situ dulu ayatnya. Ini juga mengingatkan sebagai identitas kita ya, sebagai orang Kristen, sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang jalan hidupnya mengikuti cara hidup Tuhan Yesus sendiri. Kita menyampaikan firman Allah ini bagaimana sih? Apakah kita harus bicara tentang ayat terus? Enggak. Ini Tuhan berbicara tentang bagaimana hidup kita sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Orang akan tahu, oh si Henry yang misalnya contoh ya, misalnya si Henry yang dia mah kalau dapat duit pasti perpuluhan atau dipotong segini. Jadi orang tahu, oh dia tuh dia itu melakukan apa yang Tuhan lakukan gitu. Dan ketika kita berbicara kepada sesama kita yang mungkin membutuhkan ataupun ya di dalam pelayanan misalnya konseling, yang disampaikan adalah kehidupan kita bersama Tuhan gitu. Kalau kita mau mengenalkan Tuhan misalnya kepada teman-teman yang nggak mengenal Tuhan, mungkin dari Kedar ataupun dari yang lain, bagaimana sih menyampaikan pribadi Tuhan itu sendiri? Ya dari kehidupan kita. Masa orang bisa percaya dengan perkataan kita kalau hidup kita berantakan gitu, kalau hidup kita suka berbohong, kalau misalnya hidup kita korupsi? Gimana orang bisa melihat Tuhan di dalam kita, firman Tuhan yang ada di dalam kita, kalau hidup kita pun tidak memberikan ataupun tidak menunjukkan apa yang menjadi isi dari firman Allah sendiri? Karena firman Tuhan
akan menjadi logos saja ataupun menjadi kata-kata saja kalau di dalam kehidupan pribadi kita tidak dimunculkan, tidak dilakukan. Karena sebagaimana yang di firman Tuhan juga bahwa iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Tidak akan ada buah yang bertumbuh dari kehidupan kita, dari pelayanan kita kalau firman Tuhan itu tidak dilakukan dalam kehidupan, dalam cerminan kehidupan kita sehari-hari. Dan jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Di sini mengajarkan secara eksplisit bahwa jangan sampai kamu sombong dengan karunia-karunia yang kamu punya, tapi kembalikanlah segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Ini kita harus hati-hati bahwa ini adalah karena Tuhan mengingatkan tentang ada kedagingan kita di dalam kehidupan kita, terutama ya khususnya untuk orang-orang yang sudah melayani Tuhan gitu, bahwa kadang kita melihat banyak orang jemaat mungkin ya, ataupun orang-orang yang kepahitan karena melihat gembala si A tidak benar, gembala si B tidak benar. Kenapa? Karena yang dilihat karunia-karunianya adalah di diri orang itu gitu. Padahal dia lupa bahwa apapun yang dilakukan orang itu karena karunianya dari Tuhan sendiri, Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan itu memberikan buat apa? Bukan untuk diri orang itu menjadi terlihat gagah, tapi untuk menolong orang yang membutuhkan gitu. Orang-orang yang nggak bisa. Misalnya kalau kita warlot ini di supranatural, kita spesifik untuk menolong orang-orang yang udah nggak sanggup karena keterikatan ataupun karena kutuk keturunan dan lain-lain, yang mungkin orang itu nggak ngerti gimana nih caranya bisa lepas, ataupun misalnya aduh rumahnya selalu diganggu sama roh-roh halus, roh-roh jahat gitu. Banyak di dunia ini yang mungkin kenal Tuhan hanya sepotong, tapi kita diberikan tugas khusus untuk mengenalkan Tuhan dalam sisi supranatural, dalam sisi Allah sebagai roh. Kita mengenalkan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal yang bukan cuma yang ada di Alkitab aja, tapi di zaman sekarang pun masih relevan dan akan terus relevan sampai di akhir rapture nanti gitu. Bahwa Tuhan akan terus menggenapi janji-janjinya di dalam firman dan tidak berhenti di masa lalu gitu. Bahwa kasih karunia-Nya ini masih terus berlaku dulu, kini dan selamanya. Nah, dan aku mungkin sedikit mengucap syukur lah untuk kita boleh melayani di Purwakarta, dan aku merasakan lah bahwa Tuhan pasti akan memenangkan kota ini. Dan luar biasanya Tuhan mungkin tercermin dari di ibadah kita hari ini, banyak anak-anak muda yang Tuhan mau pakai gitu. Begitu juga imanku bahwa anak-anak muda Purwakarta pun akan Tuhan pakai luar biasa. Bahwa Tuhan akan membangkitkan generasi-generasi muda Yeremia di kota Purwakarta ini. Kita tanam benihnya, mungkin ada bagian orang lain yang menyiram, ada bagian orang lain yang memanen. Tapi kita lakukan apapun yang Tuhan berikan kepada kita dengan setia, dengan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, dan hidup kita pun akan Tuhan ubahkan secara perlahan-lahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan pun akan turut campur membawa kita lebih tinggi lagi untuk memampukan kita melayani lebih banyak lagi. Amin. Itu dari Bapak dan Mama.
Ustaz. Terima kasih teman-teman. Tadi saya sudah khotbah atau membawa firman. Terima kasih untuk Hendy yang menjadi pimpinan di Purwakarta. Ya, banyak hal yang kita lihat pada selama pelayanan kami yang memang akhirnya sudah di sini baru kami tahu bahwa memang ministry yang kami lakukan dengan pemberian karunia yang Tuhan lakukan, berikan pada kami, itu yang harus kami lakukan. Itu harus terjadi setelah kami datang melihat situasi dari Purwakarta. Saya tidak menambah banyak mengenai firman tadi, tapi saya mau katakan bahwa apa yang tadi saudara kami Hendy katakan, saya hanya singkatkan bahwa itulah cara hidup orang Kristen. Kalau sudah cara hidup orang Kristen, berarti ada cara hidup di luar dari kekristenan. Jadi bagaimana cara hidup orang Kristen yang mengenal percaya Tuhan, itulah rambu-rambunya. Rambu-rambu yang harus kita lakukan, tapi selalu dimulai dengan kasih. Daripada hidup orang Kristen yang kita baca hari ini sangat berlawanan dengan hidup dunia. Itu jelas sekali. Jadi dimulai dengan kasih. Kenapa kasih? Karena Tuhan bilang, kalau kita nalar, kita merenungkan, kalau tanpa kasih kita nggak bisa buat apa-apa. Tidak berjalan apa misi yang Tuhan berikan pada kami. Ya, pada orang-orang yang Tuhan, yang sudah percaya Tuhan. Kami datang di sini adalah karena kasih. Ya, kasih tidak melihat situasi. Kasih tidak melihat orang. Ya, dia bukan Kristen. Aku tidak mau layani. Tapi Tuhan ada rambu-rambu bagi orang Kristen yang mau melayani aku. Aku sudah taruh hatiku di situ. Seperti kami pada sehari ini. Ya, kami mewakili tim kami yang lain yang tidak bisa datang. Tapi hari ini kami mau katakan itu dimulai dengan kasih. Ada banyak di bawah itu, jangan lari untuk orang-orang Kristen. Jangan lari dari firman hari ini. Itu khusus untuk orang Kristen. Saya tidak tekankan lagi di bawah, tapi yang di atas kasih. Memang Tuhan, kita tahu Tuhan katakan kasih. Kasih melampaui segala akal pikiran kita. Tim ini ada di bawah pada dasar standar, di atas daripada dasar standar manusia. Jadi kasih tidak melihat batasan manusia. Kasih di atas standar manusia. Itu yang kami bawa di tim kami. Dan hari ini kami berada di Purwakarta. Purwakarta melihat dulu dari standar yang kami bawa di dalam hidup tim kami, itu tidak bisa. Tetapi kalau waktu kasih itu bekerja, Tuhan melengkapi. Sekarang pertanyaan bagi teman-teman Kristen yang lain, yang pengikut Kristen, mampukah kita menghayati kasih itu? Kasih ada pengharapan, kasih ada penderitaan, tanda kutip ya. Tapi di dalam kasih itu ada pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan yang paling hakiki adalah kasih secara manusia kita. Itu yang Tuhan mau bekerja. Kalau kasih di dalam standar manusia, kita tidak mampu. Tapi kasih yang benar-benar dari Tuhan, kita melampaui batas pikiran kita. Hari ini kami mau katakan, kami ada di sini karena kasih itu sendiri. Kasih yang tidak mungkin kita lihat, ada apa di sana? Tetapi setelah kasih itu berjalan dengan kita, kami di situ ketemukan, iya benar Tuhan. Satu tim yang Tuhan bawa, mungkin kami hanya menyiram, tapi orang lain yang Tuhan akan menumbuhkan dengan memakai orang lain. Ya. Tapi hal-hal yang secara karunia kami sudah lihat di situ, itu luar biasa. Tidak ada hal yang kami lihat setelah ada di sini yang ada di daerah lain. Ini benar-benar secara yang kami lihat itu sangat lengkap di dunia rohnya. Ya. Yang dalam lengkap secara dunia roh yang ada di Pulau Jawa. Itu yang kami lihat dan itu luar biasa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Hidup kami dalam karunia yang Tuhan berikan sangat luar biasa dan makin hari makin lengkap.
dan kami juga setiap pribadi dilengkapi yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan konfirmasikan ada generasi baru dan akan baru lagi Tuhan sudah berikan. Itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Apa yang kami bisa balas hanya pakai kami yang Tuhan mau pakai kami. Seiring dengan apa yang Tuhan berikan dengan kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendoakan kami. Kami tidak membawa nama sendiri, tapi kami membawa nama tim Warlock yang sudah Tuhan tunjuk untuk membawa misi. Teman-teman yang sudah berdoa untuk kami, sekali lagi Tuhan memberkati. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Amin. Iya, mereka tanya, mereka bertanya. Nah, Kita cukup. Oh iya. Sudah. Bapak yang makasih, terima kasih Tuhan di pagi siang hari ini untuk berkat Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kiranya kami boleh buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu yang ditaburkan di hari ini Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang gembur Tuhan. Firman-Mu Tuhan boleh bukan hanya didengar, direnungkan, tapi juga dilakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan untuk mengingat dan juga merenungkan bagaimana pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib untuk kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, penebusan dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah setiap roti atau hosti dan juga anggur yang merupakan adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan boleh kami rasakan di pagi hari ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu kami serahkan baik. Haleluya. Amin. Bagi perjuangan kita mengangkat ujian, dia mengerti. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Saya dulu. Ya. Saya dulu. Oh, dari Ciko. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Atas dia cepat. Langsung dapat. Saya langsung. Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik rindu Tuhan. Yesaya 48 ayat 22. Damai sejahtera bagi orang fasik. Firman Tuhan. Orang ya. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, Harta dunia kau bawa kemana? Harta dunia, oke. Tapi harta surga itu ya. Sita ada pilihan dua. Harta dunia lu nggak boleh. Tapi harta Tuhan boleh dong. Bertambah. Sekarang kamu harta rohani. Bertambah kan hari ini kamu dua pimpin. Ya, tambah dong. Bangga lah Bapak. Ya, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak berikutku. Tadi ada pesan Tuhan. Ya, Ikulah ada Ustaz 3 adikmu. Oh iya. Itu yang paling tumbuh di muka mata. 3 adik kayaknya tadi itu ya. Ya. Next. Next. Filipi 4 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai. Amin. Pergilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Masih banyak pilihan. Berarti pilihannya belum mantap. Merah diri Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Abang Kalau saya pengalaman pelihara kasih persaudaraan pasti selalu ada. Tapi kita yang menjadi sumber pelihara. Memang berat. Nah, ya. Tapi tidak ada Tuhan. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi saya tidak pernah kita sedih. Tuhan yang berubah. Ya. Kita berduka cita karena kita tidak bersalah. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan dihibur. lembut sekali sih Kak. Berbahagia lemah lembut karena sifatnya tidak begitu sebenarnya, tapi Tuhan bawa lemah lembut itu keras, kau harus keras dengan kebenaran. Itu lemah lembut yang tadinya keras ya dunia sekarang dibawa. Mau dipindah menjadi sekolah. Sekarang siapa? Abang. Ini juga adik. Contoh nyata. Aku dari Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Bertahan dengan rambutmu. Iya, kan kalau mau bertahan Iya. tetap bertahan dengan hidup. Tapi jangan bertahan dengan jomblo. Jangan bertahan dengan Aku Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Iya. Pegang. Tidak bisa dikasih pindah-pindah deh. Roma 5 ayat 4. Dan yang Tuhan menunjukkan kasih dan harapan harapan. Bertahan deh. Bertahan Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan surat ya Tuhan. Habis-habis rahmat. Renovasi rumah. Dia suka bilang kapan ini? Kapan? Tanpa kesudahan.
dari 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sate kambing itu. Mati uangnya mati juga. Raja pakai barangan. Yesus miskin kaya. Dia kayak bukan kayak kambing. Sate kambing. Ayah, Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Amin. Ini rahmat semua. Sama sama gini rahmat. Kalau siapa ini rasa kado untuk kita kan. Iya, Kita rahmat. nggak minta. Betul, hari ini menjadi rahmat untuk saya. Ya, Tuhan bilang jangan takut. Ini tidak akan mati, ya. Ministry. Ini ada radikal. Opa-opa. Ayo, potong ngomong punya Iya, bicara. Belum boy yang sama itu belum boy. Bukan suami takut istri kalau kata. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Segala perkara. Satu aja berarti ya. bisa begini loh. Meleset. Yang memberi kekuatan kepada Amin. Baik jasmani dan rohani. termasuk duit ya. Ya, jasmani. Segera. Jangan takut. Tuhan kaya. Daun jadi buah. Kita kan manusia lihat dari buah semua, jadi daun jadi buah. Misalnya daun kangkung dijual jadi duit. Makan kita mengantuk semua. Mari teman-teman kita angkat topi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman hostia tubuh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur dan cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima anggur atau darah Tuhan Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terus kita masuk dalam syafaat. Lalu kita akan tulisnya nanti ke saya. Tuhan kekuatan dan bersyukur. Batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
setiamu tak pergi dariku. Untuk sahabat saya mau sedikit kasih ya. Hari ini dalam hari ini Tuhan kasih lihat ada beberapa hadiah untuk kita. Pertama, Tuhan timbulkan ada generasi baru yang mulai masuk. Ya, aku sangat bersuka cita dengan Opa dan ada tahap-tahap yang Tuhan berikan untuk menggantikan kami yang sudah umur ya. Tapi kami hanya mengontrol ya itu semua bisa berpikir. Yang kedua, ada karunia baru yang diberikan pada Opa. Tidak seperti lama lagi. Setiap dia memberkati orang sudah beda. Karena kita berani melangkah untuk satu generasi baru. Jadi ada hal yang sudah bagus sekali. Terus yang satu, kok hilang? Kesekian aja. Betul-betul Tuhan hari ini Tuhan memberi satu hal yang kita ini menjadi kunci. Yang apa yang masih celah itu Tuhan untuk Tuhan tarik. Tinggal kita pilih mau tetap di dalam itu yang Tuhan khususnya untuk kita. Ya, itu lepas semua. Itu kalau pulang renungkan itu lepas. Tidak ada alasan, tidak bisa. Itu ada konfirmasinya. Tetap tinggal pilihan dari dia. Dan dia berani datang, Tuhan yang bawa. Sekarang hanya karena dia tidak bisa mampu sendiri. Tapi dengan kita punya bersehati, jadi di dalam kita tidak ada kata tidak bisa. Tetapi bisa karena kita bersehati. Ya, kadang-kadang kalau di dalam satu perkumpulannya Tuhan ya, kadang-kadang kita tidak bisa. Kita harus seperti begini. Karena kita didoakan semua. Mungkin doa putus-putus di nama, tapi khusus untuk tim ini apa yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, yang saya rasa ini sekali karena ada generasi baru, ada hal generasi tua, urapan, ya urapan. Tapi itu memang harus jaga, ya karena kita waktunya untuk melepaskan. Jadi kita memberi urapan baru itu kita bisa lihat orang lebih dalam lagi. Ya, jadi waktu untuk tangan itu tidak main-main, ya. Tambah. Jadi kita mari bersehati, itu hadiah besar untuk kita. Ya, memang Tuhan bilang katakan pelihara ini mereka menjadi tombak untuk kamu berdua. Kamu dua di belakang. Jadi ingat, tidak Tuhan datang di sini Tuhan pilih. Dia generasi baru. Ya, yang mulai. Wow. Haleluya. Ya. Doa. Titip doa. Pokoknya rinduan saya Tori dan keluarga besar si Hobbing, adik saya Nomadson yang menikah dengan David Purba, berencana menikah dengan semua dalam kontrolnya Tuhan, semua dalam otoritasnya Tuhan. Apapun itu bentuknya, maka saya mau Tuhan di situ. Ada lagi yang mau didoakan? Selain pelamaran? Jodoh? Oh, jodoh nanti tuh. Kan lumayan. Jodoh ya, jodoh. Mereka Pada generasi ya yang belum. yang jodoh yang masih tertutup di sana dia mesti buka hati. Sama saya kan, aku sih rindu mereka udah dapat sekolah yang seperti dulu kan Jodoh ya. sekolah. Sekarang mau menjelang rasa cari university, rakyat dari SMA. Bukan yang pilih juga lah. Singapura. Amin ya, Raya pengen Singapura. Kita lihat nanti. Kita lihat saja. Pulang menyatu pulang. Ya. Kita bersatu hati, kita tutup ke ibadah kita hari ini dengan persiapan. Selamat siang Tuhan Yesus. Selamat siang Roh Kudus.
supaya kami boleh Tuhan impartasikan untuk pada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat wadah Warlot Tuhan Yesus. Kau boleh bangun Warlot dari begitu Opa dan Oma air mata mereka, Engkau ajari terus mereka Tuhan untuk bisa sampai ke level yang sampai sekarang itu. Sekarang ini Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dan ketekunan Opa dan Oma Tuhan, ketaatan mereka ya Bapa. Dan boleh Tuhan Warlot berjalan sampai saat ini dan begitu banyak generasi-generasi baru yang Tuhan berikan untuk Warlot. Terima kasih Bapak, kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan untuk ya Allah. Ya teman-teman kita angkat tangan kita buat Opa dan Oma. Ya Allah, makasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk hatinya Opa dan Oma, untuk setiap jiwa-jiwa yang ada. Kau boleh Tuhan mereka menjadi role model atas setiap kami generasimu Tuhan Yesus. Dari Warlot 1, 2, dan 3 Tuhan tidak pernah meninggalkan Opa dan Oma. Engkau melihat setiap air mata mereka ada di kakimu. Dan air mata itu Tuhan Engkau selalu gantikan menjadi anggur yang baru, urapan yang baru atas Opa dan Oma. Tuhan kami serahkan Tuhan Bapak dan Ibu rohani kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkau yang mempunyai kehidupan Opa dan Oma. Engkau yang pelihara mereka sampai hari tua mereka, sampai waktu Tuhan terjadi dalam hidup Opa dan Oma. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, kehidupan Oma Tuhan akan berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Terkadang manusia melihat seperti tidak percaya, tapi apa yang kami lihat ini ada di tempat ini Tuhan, begitu banyak besar mukjizat yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan, kami minta selalu tutup bungkus Opa dan Oma, hati yang baru, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah selalu Tuhan berikan atas Opa dan Oma ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hatinya selalu Tuhan berikan. Mazmur 91 Tuhan atas Opa dan Oma selalu Tuhan genapi Bapak, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pengurapan yang baru itu sudah tercurah atas Opa dan Oma, dan itu akan tercurah atas setiap kami, jiwa-jiwa yang boleh Dia layani, dan seluruh Tuhan kemanapun Opa melayani, jiwa yang setiap hari Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan selalu berikan urapan yang baru, dan jiwa yang Dia layani Tuhan Engkau pakai Opa dan Oma menjadi perpanjangan tangan-Mu, memulihkan jiwa-jiwa yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berkati keluarga besar baik Kak Christine, berkati Ciko dan hamba-Mu Bapak, berkati Kak Jevi dan Julian, dan apa saja yang mereka kerjakan pasti Tuhan buat berhasil Bapak. Terima kasih, dan kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar ya Bapak, dan tidak akan pernah berkekurangan seperti visi misi dan Opa 5 roti 2 ikan terjadi dan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mendapat tangan berkalani dan Pak Muri dan keluarga besar. Oh ya Allah, terima kasih Tuhan untuk kakak rohani kami ya Tuhan. Engkau berikan juga hati-Mu, Engkau berikan atas Kalani dan Bang Poli Bapak. Terima kasih untuk hatinya mereka, untuk Tuhan juga pakai menjadi perpanjang tangan-Mu Bapak. Engkau tahu kerinduan mereka Bapak, Engkau tahu isi hati mereka. Engkau pasti akan memberikan sesuatu yang besar, kado yang terindah di dalam kehidupan mereka untuk memulihkan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau pakai, Engkau menangkan mereka supaya menjadi terang dan garam untuk keluarga yang hari-hari ini Tuhan melihat mereka seperti tidak ada apa-apa, tapi kami percaya ada kebangkitan rohani terjadi atas keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih untuk hati Kalani dan kuasa dan raya Tuhan. Kau berikan karunia-karunia yang baru dalam kehidupan setiap anak-anaknya, dan juga pakai mereka terus untuk melayani kemanapun Tuhan nanti akan pakai, bahwa mereka akan terang api kemuliaan itu tercurah atas saya dan Rasa Tuhan Yesus. Kami percaya dan kerinduan Raya dan Rasa Tuhan untuk kuliah dan sekolah lanjut lagi Bapak, kami percaya sudah Tuhan pilih yang terbaik. Kami percaya
percaya pergumulan yang baru terjadi pasti ada kemenangan dan kado yang baru Tuhan akan berikan atas saya dan Russell dan Bang Tori dan Kalani. Persiapkan hati mereka Tuhan untuk terima berkat yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya sukacita itu akan pasti berlimpah, kemenangan akan terjadi. Karena kado yang baru sedang OTW Tuhan berikan adalah rumah, di mana rumah itu akan Tuhan buat menjadi rumah doamu ya Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Tuhan akan pakai Bang Tori dan Kalani. Terima kasih Bapak Tuhan, kami juga berdoa yang sebentar lagi juga Tuhan pakai Kalani dan Bang Tori untuk Bang Ece. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur apa yang didoakan oleh setiap kami dan Kalani dan Bang Tori juga Tuhan terjadi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan izinkan ada suatu pertemuan keluarga, kami percaya semua ini dalam rancangannya Tuhan. Biarlah keluarga dipersatukan dengan satu kepala, dan dengan satu kepala lagi akan Tuhan satukan menjadi dalam tali kasihnya Tuhan. Di situ ada urapan Tuhan juga turun ya Bapak. Pakai Kalani dan Bang Tori Tuhan, Engkau Tuhan taruh mereka di balik salibnya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang Bang Tori dan Kalani ucapkan itu semua yang berasal yang daripadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan warlot Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan boleh wadah ini Engkau perluas, Engkau benar-benar luar biasa Tuhan atas kami. Kami melihat pekerjaan Tuhan begitu besar atas warlot Bapak. Berkati generasi 2 dan 3 kalau boleh Tuhan. Kalau tidak bisa hadir di tempat ini teman-teman kami Tuhan, warlot yang lain Bapak, kami percaya Tuhan mereka juga Tuhan adalah penyertaan perlindungan Tuhan. Biar kami terus satu hati untuk melayani Tuhan, bukan untuk diri kami tapi untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kota Purwakarta, Tuhan taruh hati kami dan kami melayani dari kemarin, baik di tempat Henry, baik kami doa keliling di tempat temannya Henry Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Tuhan begitu besar. Kami akan melihat kota Purwakarta akan ada kemenangan, ada banyak Tuhan Yesus generasi untuk percaya bahwa Tuhan adalah juru selamatnya mereka, dan mereka akan hidup di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, terus melengkapi kami Bapa, supaya kami terus setia dan taat melayani-Mu Bapa sampai waktu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang melayani hari ini, baik Henry, berkati Henry lebih lagi, apapun kerinduannya atas kehidupannya dan pasangannya Saskia, akan Tuhan lakukan sesuatu yang besar. Bicara atas mereka Tuhan, pasti akan ada lagi pelayanan-pelayanan untuk berikutnya Tuhan. Pakai lebih lagi Henry dan Saskia, dan Tuhan siapkan juga hati mereka untuk terima berkat yang besar daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Rasa, biarlah lebih lagi Tuhan, ini juga satu kado yang terindah atas kami semua warlot Tuhan Yesus. Boleh Tuhan yang melayani di awal, pasti akan Tuhan pakai lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Indra, di mana dia tadi untuk host di Tuhan. Biarlah perjamuan, biarlah urapi juga dia apa Tuhan yang berikan dalam hidupnya, boleh dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Oh ya Allah, basyikin Allah, basyikin Allah. Terima kasih Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia ada di hatinya Tuhan, Indonesia ada dalam hatinya Tuhan. Kami percaya hari lepas hari bangsa kami mengalami pemulihan, mengalami mukjizat. COVID-19 sudah mulai perlahan-perlahan turun. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapak. Engkau mendengarkan setiap doa-doa dan seruan kami, yang kami terus minta ada pemulihan atas bangsa kami. Bangsa kami akan mengalami Pentakosta ketiga terjadi dan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar berkati juga Pak Jokowi dan Amin ya Bapak. Terima kasih untuk hati beliau juga yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa kami. Engkau yang memilih, Engkau juga akan menuntun mereka Tuhan untuk sampai bangsa kami ini lebih lagi Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan. Terima kasih. Berkati keluarga besar mereka, biar mereka terus ada dalam aman dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Bapak.
kami melanjutkan aktivitas kami minta Tuhan damai sejahtera itu turun atas setiap kami Bapa. Tuhan, kami minta urapan itu juga turun atas kami, dan setiap sebentar lagi kami melanjutkan pelayanan kami, dan generasi-generasi yang kami layani Tuhan, dan kemuliaan-Mu juga terpancar atas setiap kami, dan itu terimpartasi atas mereka Tuhan Yesus. Terima pimpin kami Tuhan, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Terus jamah tangan kami, biar kami terus bergandengan tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terus pakai kami Tuhan, kami cuma wadahnya Tuhan, kami cuma alatnya Tuhan, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tapi Tuhan tuntun kami, dan Tuhan selalu bilang, aku mengasihimu anakku, aku mengasihimu. Tapi kami terus belajar Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tutup doa kami ini dengan kami mau terima berkat yang daripada. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita untuk Ibu. Happy Sunday. Ini sama Enggak, oh ini. Bagaimana sudah menikmati hari Minggu ini? Sudah beribadah, luar biasa ya Tuhan Yesus, benar-benar kasih-Nya luar biasa sama kita semua, dan pasti nggak hanya yang di sini, yang di rumah juga mengalami kasih Tuhan dan teruslah hidup dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan di waktu dan tempat yang berbeda. Waktu yang sama, tempatnya beda. Tergantung di mana Tuhan bawa kita. Dadah, sampai jumpa.